Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing. Sekarang kita ada pengerjaan salon total pada mobil Toyota Fortuner. Terlihat bodi mobil ini sangat kusam dan buram seperti biasanya. Mobil ini benar-benar kusam padahal warnanya hitam. Seharusnya mobil ini bisa sangat kinclong dan sangat bagus. Namun karena tebalnya jamur dan baretan-baretan halus ini membuat tampilan catnya jadi terlihat kurang bagus. Dan nanti akan kita maksimalkan tampilannya hingga kinclong lagi. Jangan banyak bicara, nanti kebabnya semua. Kita itu bicara sinkron sama skill, Mas. Kemudian mobil ini setelah datang langsung kita cek, kemudian kita bongkar interiornya. Oh, lumayan, Mas. Ya kayak gini. Sedikit berdebu, sedikit debunya. Lah ini. Lah ini, Mas. Ini lumayan ini. Untuk pembongkaran interior ini kita bongkar semuanya total, mulai dari jok, karpet dasar hingga trim-trimnya. Jadi kita turunkan semuanya agar pembersihannya bisa lebih menyeluruh. Ini mainan, Mas. Dikasih tahu. Ini mainan. Pak, ini beneran, Mas, telurnya. Ini telur, ini bertelur. Jadi mengudah. Dan di bawah karpet dasar kita menemukan kejutan, yaitu banyak sekali telur-telur kecoa serta kecoa mainannya. Di dalam interior mobil ini banyak sekali sisa-sisa makanan dan juga debu-debu pasir. Jadi mobilnya memang sudah waktunya untuk di salon total. Sekedar informasi, mobil ini baru didapatkan oleh pemiliknya, jadi langsung dibawa ke workshop kami untuk di salon total agar terasa baru kembali dan bersih pastinya. Lanjut, setelah karpet dasarnya kita turunkan semua, sekarang kita cuci. Untuk pencuciannya juga kita semprot menggunakan high pressure cleaner, kita sikat, kita sampo agar bersih dan wangi. Kemudian ini adalah proses pembersihan pada joknya. Untuk jok mobil ini karena terbuat dari bahan bludru, jadi harus kita bersihkan menggunakan tornador agar aman serta dapat mengangkat kotoran secara maksimal. Tornador, Mas. Pertama itu kita bersihkan debunya. Ada dua proses. Pertama debu, kedua kita kasih basah. Kalau debunya nggak dihilangin nanti belang-belang. Soalnya kan ini apa namanya? Teksturnya itu lembut, Mas. Lembut banget. Jadi kita harus bersihkan debu-debunya nempel. Karena karakter kain seperti ini mudah sekali untuk brodol atau rusak, jadi biasanya serabut-serabutnya akan terkelupas. Lanjut, sekarang kita bersihkan bagian interiornya.
keadaan mobil ini gimana Mas kotoran-kotorannya? Ini ya kayak gini Mas. Kita hanya mendetailing. Masih ada yang kurang. Gak parah ya Mas kotorannya ini? Enggak, tapi itu perkara lain. Ini kurang Mas. Nah, ini sebenarnya udah dibersihin. Nah ini kan masih bisa hitam. Nah ini kalau sekon, ngomong itu nggak bisa. Ini bisa. Ini kuat ini. Yang bolong-bolong ini nggak bisa. Ini ada macam tawon ya. Ini nggak bisa kalau mas sekon, nggak bisa. Kita ini pakai ini. Disikat pelan-pelan. Sikat ini akan masuk ke pori-pori dalam diri. Tapi audionya aman ya? Oh aman. Nggak sampai ke bawah. Lanjut, setelah trim-trimnya kita bersihkan menggunakan all-purpose cleaner, sekarang kita bersihkan menggunakan uap panas atau steamer. Untuk pembersihan menggunakan uap panas ini, selain mengangkat kotoran yang berada di sela-sela yang sulit terjangkau, steam ini juga dapat membunuh kuman dan bakteri sehingga steril juga interiornya. Kemudian lanjut, setelah selesai kita uap, sekarang kita bersihkan untuk plafonnya. Untuk plafon ini juga kita bersihkan menggunakan tornador bertekanan angin yang sudah kita campur dengan cairan pembersih. Pembersihan plafon menggunakan tornador ini cukup efektif dan aman untuk serat plafon, sehingga dapat mengangkat kotoran secara maksimal sekaligus tidak menimbulkan serabut atau meninggalkan luka pada plafonnya. Kemudian kita lanjut ke proses pembersihan lantai dasar. Untuk pembersihan lantai dasar ini kami bersihkan menggunakan vacuum cleaner dan kita sampo hingga bersih lagi lantai dasarnya. Harus dilepas juga Mas. Oh ini ya Mas ya. Kayak gitu ya. Dan sekarang waktunya kita step pertama pengolesan, yaitu proses compounding. Proses compounding ini bertujuan untuk menghilangkan jamur dan baratan-baratan halus yang ada pada cat bodi mobil, sehingga warna asli pada cat bodi mobil akan semakin keluar, semakin pekat sehingga lihat seperti baru. Sekaligus glossnya nanti juga akan kita tingkatkan ke step kedua dan juga proteksi nanti.
Kelihatan jauh perbedaannya dari yang sudah dipoles dengan yang belum dipoles. Ini yang belum, yang sudah. Dan wajahnya Mas AG Febrian dengan wajah saya masih bening wajahnya Mas AG Febrian. Yang ini bulat ya? Oh iya, asli burak ya. Ini kasar juga. Ini kasar banget. Dan ini yang udah halus. Ada mas kepeket anu. Oh iya. Anu Keplese ya. Nah, ini kita kan ya. Ini ya, ini. Kemana? Ini kan Oh iya, ketok. Ah ini. Iya, Ini. kayak pelangi-pelangi gitu. Iya. Nah, ini akibat pakai obat jamur kaca mas. Oh itu penyebabnya dari jamur kaca Obat obatnya. jamur kaca yang pakai kimia itu. Iya. Kalau enggak bisa kayak gini penyakitnya mas. Oh gitu. Jadi kalau masalah kaca kalau pakai obat jamur itu mungkin dikasih yang bisa aja mas. Jadi kita banget semua aja. Oh gitu. Kayak gini kan keluar bisa mas. Lainnya. Oh gitu. Terus solusinya gimana mas kalau Jadi poles kalau bisa hilang ya masih selamat ya mas? udah nggak bisa ya. Ya kayak gitu kok namanya mas. Resikonya gitu ya. Jadi kalau ada jamur lebih baik pakai apa mas? Kalau pengen ngilangin jamur? Kalau bisa pakai obat jamur itu bisa mas. Cuma itu mending kalau nggak terbiasa pakai obat jamur, kan pada yang profesional. Oh gitu. Oh, iya. Nanti takutnya obatnya bukannya malah ngilangin jamur malah bikin masalah ya mas? Nah, jamurnya hilang mas. Cuma efeknya obatnya itu Oh terlalu keras ya mas ya Iya. obatnya ya. Jadi ngerusak kaca. kalau yang sudah bisa pakai obat jamur di rumah. Nah sekarang ini mending kalau yang kaca depan itu jangan dikasih obat jamur. Oh nggak boleh ya mas ya dikasih obat Boleh, jamur Mas. ya? Kalau yang depan mungkin diselat aja, diselat pakai apa itu? Pakai Manual. diselat itu mas, manual. Oh iya. Kalau kita pakai glass scrub ya yang aman ya mas? Ya, pakai diselat. Yang lebih itu pakai mesin. Dipoles ya mas ya? Dipoles. Harus dipoles ya. Tapi kalau depan jangan pakai. Nanti kalau depannya si obat jamur, dia pasti bekasnya wiper itu pasti nongol. Oh gitu. Ya, Jadi rawan ya. lawan mas. Kaca depan. Main sama kaca mas. Kalau yang rusak yang belakang ini masih aman mas, kalau yang depan. Karena susah mas. Harus ganti ya mas ya? Harus ganti dan sama betah apa itu Burungnya. belum yo silakan. Setelah step pertama selesai, sekarang kita lanjut, kita naik ke step kedua yaitu proses polishing. Proses polishing ini lebih menghaluskan lagi dan juga menghilangkan cacat minor atau baretan-baretan halus yang tersisa setelah proses compounding tadi. Jadi hasilnya cat akan jauh lebih halus dan sekaligus glossy-nya akan lebih kinclong lagi. Kemudian lanjut sekarang kita ke proses undercarriage detailing. Sebelumnya interior yang sudah kita bersihkan ini kita bawa ke tukang cover jok karena akan dibikinkan cover karpet dasarnya yang terbuat dari kalep. Setelah datang langsung kita undercarriage detailing. Kita ojo cilian.
mobilnya habis dibawa kemana mas? Anu mas, pasang karpet dasar yang kawat. Pesen atau beli jadi mas? Pesen mas, Oh pesen. Jadi yang tebel itu ya mas ya? yang tebel terus presisi mas. Sebelum undercarriage detailing kita bongkar dulu secara urut dan teratur agar nanti saat pemasangan akan kita kembalikan lagi semua rodanya seperti semula. Mau nyoba? Dan tara, setelah kita bongkar banyak sekali kerak-kerak dan noda aspal yang ada di kolong kaki-kaki mobil dan di dalam dinding velg. Dan lanjut sekarang kita bersih terlebih dahulu menggunakan high pressure cleaner. Untuk pembersihan ini kita menggunakan tekanan 120 bar untuk dapat merontokkan kotoran, kerak-kerak dan juga noda-noda yang ada di kolong kaki-kaki mobil. Karena kotoran-kotoran ini jika dibiarkan mengendap kelamaan bisa menimbulkan karat dan timbul korosi di kolong kaki-kaki mobil kita. Diulangi 2 kali ya mas ya? Ya kalau belum bersih kita ulangi lagi. Ya udah lumayan ya mas. Daripada tadi. Kemudian lanjut selesai kita high pressure cleaner, sekarang kita detailing, kita bersihkan menggunakan kuas dan juga degreaser kolong kaki-kakinya. Kalau bersihkan sampai kepalanya dimasukkan gitu ya mas? Iya biar kelihatan mas. Biar kelihatan. Tapi hati-hati mas. Kenapa mas? Kalau kelak mata itu perih mas. Perih ya? Coba mas teteskan mas. Ajar amat bening mas. Kita duduk di kolong-kolong gini mas. Ini kan sebenarnya juga bahaya mas. Tapi kan apa ini? Karena apa itu? Tanggung jawab kan ya harus kita terima resiko. Tetap dilaksanakan ya mas. Pengawasan pelanggan. Harus berani kotor dan berani basah. Harus berani masuk angin. Oh ini ikan-ikannya bedo kerokan mas. Kerokan. Mainan air terus ya mas. Maleh. Iya mas. Iya mas. Iya pak. Bedo kerokan loh ya pak. Dari tempat yang basah mas. Mantap.
Dan sekarang kita beralih ke velgnya. Untuk velg mobil ini kita kuas, kita sikat, kemudian kita bersihkan menggunakan wheel cleaner agar bersih dan kotoran-kotorannya dapat terangkat secara sempurna. Lanjut, sekarang kita beralih ke sektor mesin. Untuk mesin ini juga kita bersihkan, jadi kita semprot dulu menggunakan high pressure cleaner. Kita bersihkan cukup menggunakan tekanan 50 bar saja agar tetap bisa membersihkan secara optimal dan aman untuk ruang mesin. Mas, Apa? matanya kenapa mas? Nganu mas, biasa mas, bal perang mas. Kasian sekali mas. Oh itu bukan buat tetes mata. Matanya itu ya lucu loh. Terus biar Dan pembahasan yang baru kami bahas tadi tentang jika terkena mata dan rupanya dipraktekkan beneran. Jadi matanya terkena tetesan jadi cairan pembersih. Tetapi tidak apa-apa, nanti akan pulih kembali. Lanjut, selesai kita undercarriage detailing, kemudian kita dekontaminasi sekalian. Sekarang waktunya kita proteksi bodinya. Untuk proteksi bodi ini kita menggunakan SCPR dari Nano Ceramic. Ngocoknya keren mas. Pengalaman mungkin nih. Untuk proteksi ini kita menggunakan soft coating, jadi dia juga bisa bertahan sampai 6 bulan. SCPR ini bertujuan untuk memberikan efek hidrofobik dan efek glossy yang maksimal pada cat bodi mobil. Setelah diaplikasikan, cat lebih kinclong dan juga minim dari timbulnya jamur. Karena efek hidrofobik yang tadi, jadi air yang menempel pada bodi akan langsung jatuh dan tidak menempel pada bodi. Lebih mudah dibersihkan dan keringnya lebih cepat. kita pakai obat anti badai. Obat anti badai. Masa konsumen tekan yo, namanya SCPR ini tekannya obat anti badai berapa, Mbak? Kan tekannya kan sebenarnya kan ini SCPR berapa? Enggak. Obat anti badainya berapa, Mas? Itu enggak. Pemirsa di rumah namanya SCPR. Tapi ini untuk obat anti badai juga bisa. Dan untuk kaca juga kita proteksi menggunakan glass coating. Setelah diaplikasikan dan seperti ini hasilnya, cat bodi mobil yang tadinya buram sekarang terlihat kinclong, bukan? Ya, untuk ada yang mobilnya belum di-coating kan, jadi SCPR aja dulu. Buat paling enggak buat pencegahan lah, buat sementara lah. Terus sama pasangannya TV mas, TV buat kaca. Kenapa kok ini nggak bisa buat kaca? Karena apa itu banyak beda mas. Untuk kaca itu dia lebih gimana ya, lebih ada kelebihannya lah banyak. Lebih untungannya. Oke, sekian dari saya. Setelah kita kerjakan dan seperti inilah hasilnya. Silakan disimak sendiri dan dibandingkan apakah ada perbedaan dari yang sebelum dan sesudah.
Terima kasih banyak kepada beliau pemilik Toyota Fortuner ini yang sudah datang jauh-jauh dari Blitar untuk mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe video ini. Jika ada pertanyaan, silakan isi kolom komentar di bawah atau WA saja langsung pada nomor yang tertera di kolom deskripsi. Terima kasih banyak telah menonton dan tunggu proyek kami selanjutnya. Bye-bye dan hati-hati di jalan.